Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dalam Renungan Riak Sabda, edisi Senin 30 November, Advent pertama. Pada hari ini kita juga merayakan pesta Santo Andreas. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari raya pesta Santo Andreas ini, di mana dalam bacaan Injil kita renungkan adalah soal panggilan Andreas. Santo Andreas dipanggil pada saat dia sedang menjala ikan. Di sini dikatakan bahwa pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di sini kita melihat bahwa Andreas dipanggil pada saat sedang melakukan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga tidak menyangka bahwa ada yang bekerja sebagai seorang dokter, atau menjadi seorang perawat, menjadi seorang bapak ibu rumah tangga, atau berbagai macam profesi lainnya. Kita dipanggil tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan terkadang, saudara-saudari. Apa yang kita cita-citakan terkadang itu jauh dari apa yang kita dapatkan saat ini. Andreas dipanggil pada saat ia sedang menjala ikan karena dia adalah seorang penjala. Tetapi mengapa dia langsung menerima tawaran panggilan itu? Dalam bacaan pertama kita melihat dalam Roma bab 10 ayat 9 sampai 18. Santo Paulus berkata, "Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan." Di sini Santo Andreas dipanggil dengan kelemahannya, dengan ketidakmampuannya, tetapi dia percaya bahwa semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil, tidak ada perbedaan. Seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Sehingga kita semua yang dipanggil itu bukan tergantung dari wajahnya, tergantung dari badannya yang kekar, tergantung dari kelincahannya. Tetapi kita dipanggil berdasarkan kemauan hati nurani kita. Apakah kita dipanggil Tuhan untuk segera bergegas berjalan, ataukah kita dipanggil Tuhan dengan berdiam diri? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita untuk menjadi pelayan Tuhan berbagai macam. Tetapi terkadang kala kita menghadapi berbagai masalah, tantangan atau permasalahan hidup. Pengalaman Andreas dan nasihat Paulus menjadi inspirasi bagi kita pada pagi hari ini. Bahwa dalam panggilan kita itu, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan. Bahwa Tuhan tetap membimbing dan menuntun jalan kita. Dalam panggilan itu juga kita percaya, walaupun Andreas dipanggil, jaminannya tidak tampak, tapi dia percaya bahwa dalam panggilan itu Allah
menjanjikan suatu kehidupan atau sebuah kebahagiaan istimewa pada saatnya nanti. Kita bersedia menjawab panggilan Tuhan walau mempunyai kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus bersedia. Andreas percaya bahwa panggilan itu merupakan panggilan suci, sehingga ia bergegas. Ia percaya bahwa dia seorang penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia karena Tuhan yang menambahkannya itu semuanya. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, di sini mengajak kita untuk mau belajar bagaimana kita belajar dari Yesus sendiri sebagai seorang gembala sejati, sebagai seorang pelayan yang melayani tanpa memandang status ekonomi. Kita diajak untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Nya. Semoga dalam permenungan ini kita tetap setia menjadi murid Yesus dan menjadi murid yang militan dalam rutinitas kehidupan sehari-hari kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.